Shalom semuanya. Puji Tuhan, ini luar biasa, ini mestinya penuh nih ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Junaidi Solat. Jadi dulu saya solat melulu. Saya jauh daripada Tuhan. Dan saya dulu cuma taunya Yesus ini adalah manusia. Kalau di agama saya namanya Isa Al-Masih. Ya, dan dia statusnya hanyalah nabi. Dan bahkan di dalam surat Ali Imran 57, itu nggak beda sama Musa, nggak beda sama Muhammad, nggak beda sama Adam gitu kalau di ajaran saya dulu. Dan saya nggak pernah mimpi menjadi seorang Kristen, karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, di luar Islam tidak ada agama yang diridhoi Allah. Dan dalam hati saya berjanji, hidup mati saya tetap Islam, apapun yang terjadi. Itu rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan beda. Dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya. Ya. Jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya, maka dia kejar saya. Jadi saya memang nggak mau. Cukup lama saudara, saya bergumul 2 tahun. Itu tahun 80-an, saya bergumul. Selama 2 tahun, kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Ya, Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius. Dia cuma berkata begini, carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Nah, saya berpikir ya kebenaran itu Islam, yang lain itu nggak benar. Ya, dan saya sepelekan kata-kata itu, tetapi herannya kata-kata itu terus berkumandang di hati saya. Ya, berkumandang. Berhenti-berhenti itu kalau saya sholat doang. Habis sholat, suara itu nongol lagi. Terus begitu. Dan saya pikir saya mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena agama Islam, agama yang paling dekat sama Islam. Sama-sama ada Musa, sama-sama ada Daud, sama-sama ada Yusuf. Sama-sama ada, ya yang lain-lain lah sama gitu saudara. Jadi paling dekat, saya nggak mungkin mendekati Buddha atau Hindu, tapi yang paling dekat ini. Jadi saya mulai masuk gereja, tetapi kalau saya masuk gereja, ya kalau pendetanya ngajak doa orang semua begini, saya cuma melotot aja liatin gini. Ya nyanyi juga saya nggak ngerti, dengar-dengar aja begitu. Jadi selama 2 tahun. Nah dari saya melakukan hal yang seperti itu, lama-lama mulai tersingkap. Mulai tersingkap gitu ya. Saya mulai mikir dan mulai bandingin gitu. Antara Kristen dan Islam ini. Nah, saya perhatikan. Dan saya mulai tertarik dengan kekristenan. Ya saudaraku. Jadi saya melihat, saya membandingkan begini. Kalau dulu saya mau sholat saja sulit. Artinya saya harus ambil air wudhu. Lalu saya harus masuk masjid. Harus buka sepatu atau sendal. Kalau sendalnya bagus nanti pulang bisa hilang gitu. Ya, dan saya kadang-kadang pakai aja sendal orang lain yang pikirin amat gitu. Nanti kalau saya sholat misalnya 4 rakaat, udah 3,5, tinggal setengah lagi. Kentut, batal. Nyenggol perempuan, batal. Syaratnya cukup berat, bahasanya harus Arab, ngadepnya harus ke barat. Nah, saya lihat orang Kristen kok masuk gereja ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, ya, lalu ada yang mandi, ada yang nggak mandi, gitu. Ya nyanyi sambil kentut nggak apa-apa, gitu kan, ya, ngadepnya boleh kemana aja. Nah, saya ambil kesimpulan kok Kristen gampang ya. Lalu nggak tahu kenapa pikiran saya berpikir ya Allah itu kan maha pengasih dan penyayang. Ya, kalau saya kan dulu mau makan, mau berbuat sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya kita mengakui bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kalau Allah itu sifatnya pengasih dan penyayang pasti nggak nyusahin gitu. Dan saya lihat Allah yang nggak nyusahin itu di Kristen. Nah di situ saya mulai tertarik. Ya. Nah akhirnya saya mulai mengerti dua-duanya, apa itu Kristen, apa itu Islam. Tapi untuk mengambil keputusan, nggak mudah. Kenapa? Ya saya pasti akan kehilangan keluarga. Saya pasti akan dimusuhin teman-teman.
Masjid saya itu cuma, ya ini rumah saya depan sana, 3 rumah saja sudah masjid. Tempat saya suka beribadah. Ya, apa jadinya kalau mereka tahu saya jadi Kristen? Ya, belum lagi bapak ibu saya dan kakek saya itu namanya Kiai Haji Abdul Ghani, punya pesantren terbesar di Lampung. Jadi bisa bayangin situasi saya ya seperti itu. Dan saya takut sekali untuk menjadi Kristen meskipun saya sudah mulai mengerti dan ada keinginan. Lalu saya sempat juga berpikir, apa jadi orang Kristen diem-diem aja gitu ya. Kalau perlu nanti ngomong sama pendetanya, dibaptisnya di kamar mandi gitu. Terus jangan ada yang tahu gitu, satu orang pun gitu ya. Pokoknya hubungannya pribadilah sama Tuhan begitu. Itu saking takutnya gitu. Namun satu hal yang aneh itu adalah, dalam satu momen saya harus menyelesaikan 3 lagu di daerah Roxy. Lalu di tengah jalan itu saya bawa mobil, saya ngomong aja begitu. Yesus, engkau itu Tuhan atau bukan gitu. Saya ini bingung. Mau jadi Kristen saya takut, mau jadi Islam kok kayaknya saya udah gak kepengen gitu. Ini gimana saya gitu. Nah disitulah urapan Tuhan itu turun. Saya dijamah dan menangis sejadi-jadinya. Kalau ditanya nangis kenapa, saya juga gak tahu. Ya, tetapi saya merasakan ada pelukan yang penuh kasih gitu. Yang berkata di hati saya, ya seperti Allah itu seperti dia, Tuhan itu seperti menemukan anak yang hilang gitu. Nah, lalu saya dijamah dan di situ saya mendengar dia berkata, akulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kalau kamu tidak percaya kamu mati, katanya gitu. Jadi karena saya takut mati, ya saya terima. Karena saya pikir kalau saya tolak, nyawa saya dibetot gitu. Jadi saya terima, ya Yesus tolong saya percaya gitu. Nah, habis saya ngomong begitu tuh seperti ada beban yang lepas gitu. Ya rasanya lega banget. Dan yang paling ajaib adalah sejak saat itu saya nggak takut kehilangan apapun. Nggak takut kehilangan orang tua, nggak takut kehilangan teman-teman, nggak takut bersaksi, sampai juga nggak takut mati. Makanya saya jadi Kristen tuh nekat banget memang bener. Ya, saya nginjil di mikrolet, saya ketemu haji gitu, rasanya pengen ngomong terus gitu, mau siapa aja. Nah, tetapi memang saya percaya kalau bapak saya, keluarga saya tahu saya jadi Kristen, pasti saya dihakimi, nggak mungkin nggak. Nah, di situ saya persiapkan diri saya, lalu saya kembali lagi belajar Al-Quran, hadis, saya pelajari, lalu puji Tuhan. Tuhan itu memberi waktu yang sangat baik. Ya, salah satu guru saya adalah yang saya sangat cintai itu Hamra Namri. Jadi kebetulan waktu itu rumahnya dekat rumah saya. Ya udah di situ kalau ada apa-apa tanya ya akhirnya saya jadi pinter. Ya. Dan betul saja satu kali orang keluarga saya dengar saya jadi Kristen lalu saya dipanggil dan saya dihakimi. Saya disidang gitu. Jadi ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu itu bikin malu orang tua. Bapakmu ini dari kecil sampai tua segini, gak ada satupun keluarga yang Kristen. Kecuali kamu. Kamu itu udah gendeng, gila, apa-apa gitu. Ya saya jawab, saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh. Gitu. Ya karena saya udah belajar, saya tahu. Jawabnya, mesti begitu, baru nanti dia kan pasti cari tahu. Ya, saya bilang, kalau saya bilang saya jadi Kristen karena Yesus, bingung nanti dia, itu kan pengalaman pribadi. Tapi kalau karena Muhammad yang nyuruh, nah dia penasaran, ya suruh buktiin gitu. Oh, saya buktiin, saya bilang kita ini kalau sholat selalu baca ayat Al-Fatihah. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali, kalau 2 rakaat ya 2 kali, kalau 3 rakaat ya 3 kali baca Al-Fatihah. Di baris keempat dan kelima dikatakan begini, iya kana budua iya kana stain, ihdina sirotol mustaqim. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta petunjuk jalan yang lurus. Saya bilang saya dari kecil sampai seumur ini, kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus.
Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu. Di ayat mana katanya gitu. Saudara lihat, kiai aja nggak ngerti saudara. Ya, saya bilang di surat Az-Zukhruf ayat 61. Kayak apa bunyinya? Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wattabi'uni atsa siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu, ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus. Jadi ya jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Saya bilang, kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus, saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih, saya bilang. Gitu. Nah, di situ debat lagi. Kamu perhatiin ayat ini, katanya di sini, nya ini huruf besar bukan huruf kecil, ikutlah kepadanya. Nya di sini yang dimaksud Allah. Kamu boleh percaya Isa Al-Masih, tapi jangan jadikan dia Allah, karena Allah sama Isa Al-Masih beda, katanya begitu. Nah, saya kasih tahu lagi dalam surat Luqman, ya, surat yang ke-34 ayat 4 dikatakan, yang tahu hari kiamat adalah Allah. Jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah. Surat Az-Zukhruf yang tahu hari kiamat Isa Al-Masih. Kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu sama-sama tahu. Gitu. Kan gak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan. Kecuali Allah dan kecuali Isa Al-Masih. Lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir. Tadinya saya mau dibunuh juga itu. Tapi saya diusir dan tidak diakuin sebagai anak. Ya, itu yang terjadi. Dan akhirnya dia kasih tahu sama semua keluarga, dan nggak boleh ada yang terima saya. Tapi saya bersyukur kesaksian itu cukup lama dan banyak yang mendengar. Dan 7 tahun kemudian bapak saya tiba-tiba ketemu saya. Dia datang ke rumah sore hari. Saya terkejut waktu itu saya dari luar. Nah, saya bilang, bapak kapan datang? Dari tadi pagi katanya. Ada apa pak? Saya mau cium tangannya, biasa kan kalau kita cium tangan gitu. Dia tepis, gak usah katanya gitu. Terus saya bilang, ada apa pak kesini? Mau ngomong katanya. Ngomong apa? Ngomongin agama katanya. Lo kan dulu udah. Aku tambah bingung katanya gitu. Ya saya bilang, ya jangan bingung-bingung pak. Saya bilang Yesus itu juru selamat, Isa Al-Masih itu juru selamat. Nabi banyak pak, tapi juru selamat cuma satu. Kalau nggak punya juru selamat gimana? Wah dia bongkar-bongkar lagi ayat dan kita akhirnya dialog. Sampai akhirnya dia bilang, gimana caranya jadi Kristen? Gitu. Saya bilang ya gampang lah pak jadi Kristen mah. Gimana panggil pendeta? Nggak usah, saya aja gitu. Ya Bapak ikutin doa saya, ikutin doa. Terus saya bilang, maaf ya Pak, aku boleh tumpang tangan di kepala. Ya boleh, silakan aja gitu. Tumpang tangan saya doakan dan dia terima Yesus saat itu. Dan dia menjadi Kristen. Dan saya bersyukur sejak saat itu keluarga saya satu persatu mulai menjadi orang percaya. Ya. Dan saya bersyukur juga teman-teman saya banyak yang jadi orang percaya. Nah, kita hari ini kita akan membahas satu tema, Yesus itu Tuhan atau manusia. Ya. Nah di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan begini, tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa bisa salah langkah. Ya, jadi sebagai orang Kristen harus punya pengetahuan. Ya, pengetahuan itu penting. Merupakan dasar. Ya. Enggak cukup hanya diurapi lalu ya terima Yesus percaya, harus punya pengetahuan. Karena pengalaman saya ketika saya menjadi orang Kristen, saya sangat sayang banget sama orang Islam. Jadi hati saya itu tertuju sama orang Islam terus gitu. Dan saya punya cita-cita pengen punya satu gereja yang semua jemaatnya dari Islam. Itu cita-cita saya dulu. Terus saya doakan itu. Dan saya bersyukur sekarang fokus dipercayakan kepada saya. Fokus itu adalah forum komunikasi umat silaturahmi.
Dan semua jemaatnya 80% dari Islam. Saya kumpulin dari 8, 15, 30, sekarang hampir 700. Ya, dan saya hidup dengan iman. Manajemennya, manajemen 5 roti 2 ikan. Udah nggak pakai ini deh, kalau pakai ini mah aduh bangkrut. Ya, udah jalanin aja gitu. Pokoknya kalau perlu kita diminta berkorban, ya korban gitu habis-habisan. Tapi herannya, saya nggak miskin-miskin tuh, aneh itu juga. Dan uang kasnya nggak kekuras-kuras, ya segitu-gitu terus, naik, turun dikit, naik lagi gitu. Unik gitu. Saya melihat Tuhan ini luar biasa gitu, ya dahsyat. Nah, saya ambilkan dari Yohanes 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini sering kali dipakai oleh saksi Yehova. Karena orang saksi Yehova itu percaya kepada Allah, tapi Yesus hanya utusan. Nggak disembah sebagai Tuhan. Mirip kayak Islam, dan Islam itu sangat dipengaruhi dengan saksi Yehova. Karena pada waktu Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah, istri yang pertama itu agamanya Kristen. Tapi saya curiga Siti Khadijah ini Kristen saksi Yehova kayaknya. Iya, karena memberi pengaruh yang kuat sama Muhammad ini. Muhammad juga begitu. Percaya Allah dan Muhammad itu utusan gitu. Jadi dia buat sebuah agama yang seperti itu. Ya. Nah, Alkitab di sini jelas menulis ini adalah doa Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Kira-kira gini. Inilah kalau orang mau masuk sorga gitu. Ya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini yang pertama ya. Mengenal Engkau. Saudara, kita semua sulit sekali bisa mengenal Allah. Tapi kita bisa mengenal Allah kalau Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya. Ya. Jadi memang seperti itu. Mungkin kita semua kenal Jokowi, Presiden Indonesia. Tapi secara pribadi kita mengenal dia sulit. Tapi kalau dia mau mengenal kita gampang sekali. Dia cari aja kita pasti ketemu. Dan kita senang kali dicari. Apalagi diteleponin dulu. Jokowi telepon, Junaidi, gue mau ketemu lu, makan yuk gitu. Oh senang banget saya itu. Nah, saudara pasti gitu. Ya. Nah, sama. Jadi memang bukan kita yang mencari Allah, Allah yang mencari kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang pilih kita. Jadi saya dipilih Tuhan, saya bersyukur sekali. Berterima kasih banget Tuhan pilih saya. Kalau enggak ya kacau ya saudara. Saya bayangin kalau saya mati di Islam. Orang Islam tuh kalau mati dibikin permen saudara. Dipocongin, tuh kayak permen itu kan. Ikat atas, ikat bawah. Telanjang bulat lagi. Udah gitu kepalanya dipeluntir ngadep ke Mekah. Karena kiblat mereka kan ke Mekah. Beda sama kita. Kalau kita mati pakai jas keren. Ngadepnya ke atas. Kan sorga di atas, masa di samping. Betul nggak? Dan kita pakai pakaian pesta, keren loh. Kalau dia kan pocongin telanjang bulat gitu gimana? Apa bisa ketemu Tuhan dengan telanjang? Kita ketemu Jokowi pakai kolor aja nggak diterima. Ya kan? Itu satu gambaran. Kenapa kita kalau meninggal itu dipersediakan sedemikian rupa? Ya, di peti mati, ngadepnya ke atas. Wow, luar biasa. Jadi saya pikir-pikir untung saya nggak, ya saya dipilih oleh Tuhan. Kalau nggak dipilih, waduh, mau kemana ya saudara? Sulit loh saudara, nggak gampang loh orang percaya Yesus itu. Saya kalau boleh sombong sedikit, nggak pernah saya ngobrol sama orang Islam, entah itu kiai, entah itu ustadz, bisa menang sama saya. Saya berani taruhan, lu kalau menang gua nggak sembah Tuhan lagi, lu yang gua sembah. Nggak ada yang bisa menang saudara. Biar kalah belum tentu jadi Kristen. Betapa beruntungnya kalau saudara jadi Kristen.
Makanya orang Kristen itu jangan cuma percaya Yesus, harus bangga punya Yesus. Saya bangga banget jadi orang Kristen, dipilih Tuhan. Wow. Ya, kalau saya boleh memilih, mas saya nggak pengen jadi Kristen. Jangankan masuk gereja, nginjek tanah gereja aja haram. Apalagi masuk gereja. Tapi Tuhan pilih saya. Dia panggil saya. Saya dijadikan orang percaya. Saya diajar, saya dituntun. Saya bersyukur, memang berat saudara ikut Tuhan. Tahun pertama sampai tahun ke-8 saya bangkrut, saudara, nggak punya apa-apa. Ditinggalkan keluarga, dimusuhin teman-teman, bokek, mobil tinggal satu hilang. Hilangnya di gereja lagi. Betul-betul. Saya kadang-kadang waktu itu kalau masuk gereja, aduh, orang gereja enak-enak banget nyanyinya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kalau saya lebih cocok nyanyinya, kiri kananku ada hutang, sekelilingku ada hutang. Karena saya makan aja harus hutang. Pimpit utang-utang di warung. Sulitnya luar biasa. Tapi saya bersyukur, 8 tahun cukup ujian. Sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun. Dan Tuhan sangat berkati hidup saya. Ya, kondisi saya dalam keadaan miskin, didatengin keluarga. Mereka ngelewein semua. Lu si murtad. Lu si jadi orang kafir. Makanya lu dikutuk sama Allah. Sekarang kelihatan kan lu miskin, melarat. Ntar lu masuk neraka. Bukan cuma neraka, keraknya neraka. Tapi saya tetap bertahan. Kenapa saudaraku? Ada sesuatu yang luar biasa ikut Yesus. Biarpun saya susah. Tapi iman saya nggak rontok gitu loh. Tetap aja. Bahkan banyak pujian di hati. Biarpun saya ngutang kiri kanan sulit gitu. Tapi damai sejahtera itu tetap ada. Tenang, damai. Dan punya iman yang sangat yakin punya masa depan yang baik. Dalam keadaan susah, melarat. Ya, begitu yang saya alami. Ya, sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun. Saya tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan, kalau boleh saya agak sedikit bermegah, tidak ada keluarga saya yang lebih kaya dari saya. Dalam materi, dalam banyak hal. Luar biasa ya. Karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Asal kita setia saja, sungguh-sungguh pasti Tuhan buka jalan. Ya, banyak hal yang kita tidak mengerti dan Tuhan berikan itu. Nah, jadi kita harus mengenal Allah. Kekristenan bukan agama. Yesus datang ke dunia nggak buat agama. Yesus datang ke dunia, kedua mencari orang berdosa, dan ketika orang itu menerima dia, orang itu menjadi bait Allah. Bait Roh Kudus. Jangan terjebak dalam keagamaan. Ya saudaraku, Yesus tidak pernah buat agama. Maka itu kalau kita nginjil, orang Islam suka bilang apa? Kristenisasi. Padahal bukan kristenisasi, selamatisasi. Karena kita tidak mengharapkan orang pindah agama kok. Ya. Seorang menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah. Dan kalau dia menjadi bait Allah, Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, dia pasti berubah. Dan kalau Tuhan merubah kita, bukan cuma kita yang heran. Orang lain juga heran. Makanya saya kalau ketemu Rano Karno, Herman Felani, teman-teman dulu, waktu saya main film, mereka suka tanya, Jun, gue heran, lo kok bisa jadi pendeta tuh gimana ceritanya? Saya jawab, jangankan lo heran, gue aja heran. Kenapa? Ada sesuatu yang heran. Hati kita nggak melekat sama dunia. Dunia buat kita cuma sarana hidup. Ya, saudara punya mobil Jaguar keren juga, nanti kalau mati yang gotong L300 kok. Ya, jadi ya seperti itu. Saya punya rumah, kamarnya 5, saya nggak pernah pindah-pindah di situ-situ aja. Iya kan?
Apa ada saking kayanya kita makan apa ya? Beli arwana goreng yuk, kita beli ikan arwana yang harga 50 juta kita goreng. Enggak juga kan? Ya kan, sederhana sekali sebetulnya hidup itu. Tapi alangkah indahnya selama kita hidup kita bisa jadi berkat. Dan itu hanya dimungkinkan kalau ada roh Allah di dalam kita. Ya, kita menjadi baitnya. Nah, setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, seharusnya kita mengenal dia. Balik. Itu namanya akrab. Ya, kalau kita nggak akrab susah, saudara. Harus bergaul karib sama Tuhan, ini penting. Ya, saya mau tanya dulu sama saudara. Allah kita sama Allahnya orang Islam sama nggak sih? Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam sama nggak? Kalau begitu masih banyak yang nggak kenal Allahnya nih. Saya kalau di gereja Pak Niko aja yang sekali hadir saya khotbah 2000 orang, saya tanya dengan pertanyaan yang sama, kayak saudara juga jawabnya. Ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak, yang paling banyak melotot. Itu paling banyak itu. Kira-kira nggak tahu itu jawabnya apa. Nah, kita harus kenali Allah kita. Ya, saudaraku. Sekarang saya tanya dulu, Allahnya orang Kristen itu apa? Hah? Saya kalau khotbah mengajar, saudara. Supaya orang Kristen kuat, mantap. Bangga sama Yesus. Allahnya orang Kristen itu apa? Saudara percaya nggak Alkitab firman Allah? Amin? Apa buktinya Alkitab firman Allah? Apa buktinya? Karena Alkitab itu terdiri dari 6.000 nubuatan. Nubuatan itu artinya perkataan Allah yang iya dan amin. Semua pasti digenapi. Gak mungkin enggak. Karena Allah kalau bicara, itulah yang terjadi. Dia berbicara, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya. Itu terjadi dalam hidup saya. Karena Allah sudah ngomong begitu duluan. Itu resiko. Ya, saudaraku. Jadi yang benar itu adalah firman Allah. Otak kita ini udah banyak yang gak bener. Kenapa? Udah terkontaminasi dengan mikirin duit, rumah kontrakan, ya saudaraku, ya usaha. Jadi kadang-kadang Alkitab gak jadi standar, saudara. Orang Kristen, Alkitab harus jadi standar. Karena yang benar itu adalah firman Allah. Yesus sendiri berkata, Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang benar itu firman Allah. Kita ini udah banyak yang gak benar, saudara. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, kalau kita ditanya, harus kembali kepada Alkitab. Itu pasti benar. Nah, apa kata Alkitab? Apa Allah itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, kalau gitu Allah itu apa? Firman. Kan gampang kan? Ditanya jawabnya ini pasti benar. Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibuka. Allah itu roh. Jadi konsep keilahian atau kealahan orang Kristen, Allah itu adalah firman, Allah itu roh. Jangan salah, saudara. Kenapa banyak orang Kristen seringkali bilang sama? Karena dia terkecoh dengan katanya. Tulisannya A-L-L-A-H. Orang Arab juga tulisannya begitu, A-L-L-A-H. Cuma dia membacanya, ngejanya beda sama kita. Kalau kita cukup Allah gitu. Kayak bercanda sama teman aja, Allah lo gitu aja tersinggung gitu ya. Kayak begitu, ringan gitu. Bacanya itu ringan. Tapi kalau mereka itu terpengaruh dengan bahasa Arab. Jadi nggak ringan, Allah. Nah gitu.
Kayak orang Batak aja, orang Batak itu nggak bisa ngomong tebet. Kenapa? Karena terpengaruh dengan bahasa Bataknya. Sebenarnya yang mereka maksud itu. Cuma konsepnya yang beda. Nah, itu yang kita mesti tahu. Konsep keilahian, kealahan orang Kristen, Allah itu adalah firman, Allah itu adalah roh. Konsep orang Islam, Allah itu zat. Nah, saudara mesti tahu ya. Kalau gitu beda nggak? Beda. Kita firman dan roh, dia zat. Nah sekarang kalau zat-zat apa? Tinggal masalahnya zat yang mana? Nah, ini mesti diperiksa. Nah, dengan pengetahuan itu kita mengerti. Oh, kalau pinter, oh nggak mau. Nah untuk pinter kan kita perlu belajar. Korek tuh. Orang Islam itu rata-rata, saudara, 90% di Indonesia itu bodoh semua. Saya kalau ketemu, Pak, Islam itu artinya apa? Oh, Islam itu singkatan, Pak. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi itu. Sembarangan aja gitu. Pak, kalau singkatan bukan Islam, Pak. Iszam. Karena tidak ada lohor, yang ada zuhur. Bapak tahu nggak artinya iszam? Nggak tahu. Iszam itu artinya kejahatan umum. Kalau Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Bapak udah tunduk belum? Maksudnya pernah ninggalin sholat nggak? Ya pernah. Tahu hukumnya? Nggak tahu. 1 kali meninggalkan sholat hukumannya 10.000 tahun masuk neraka. Makanya Saifuddin kan bilang di YouTube, saya mah nggak sanggup jadi Islam katanya. Kenapa? Iya, 1 kali ninggalin sholat 10.000 tahun di neraka. Mana kuat gua. Ada di sini yang nggak ninggalin sholat. Diem aja semua. Karena semua pasti udah ninggalin sholat. Nggak ada yang mungkin 1 hari 5 kali itu. Pasti ada yang lalai. Ya saudaraku, itu contohnya. Jadi Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Dan sebetulnya orang yang tunduk itu Kristen. Kenapa saudaraku? Karena Allah kan membuat keputusan. Supaya orang masuk surga harus lewat juru selamat. Dikasih juru selamat. Kan gampang banget sebenarnya ya. Ya kan? Tapi dia nggak tunduk. Yesus datang ke dunia itu kan keputusan dari Allah. Dia datang ke dunia itu kan keputusan dia. Cara dia bukan cara kita. Ya kan? Jadi yang kita ini sudah tunduk kepada Allah. Dan memang tanpa Yesus kita nggak akan bisa tunduk. Makanya doktrin kita Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong, menghibur, membimbing, memberi taufik hidayah. Kalau mereka nggak bisa masuk surga, mereka bilang masuk surga itu harus lewat jembatan Sirotol Mustaqim, yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7, nggak dibelah aja kepleset. Udah dibelah. Orang Kristen, jangankan dibelah 7, dibelah 1000 tetap bisa ke surga. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Sulit. Ya, siapa di sini yang udah lahir baru nggak pernah jatuh? Pernah, semua jatuh. Dari perkataan, dari pikiran, dari jengkel segala macem, ngomongin orang, jatuh. Tapi kita ada Roh Kudus, biar jatuh nggak akan tergeletak, dituntun lagi, diingetin lagi. Itu hebatnya Roh Kudus. Ya, dia yang akan terus menolong kita sampai kita tiba di tempat Bapa di surga. Nah, Allah kita itu adalah firman, Allah kita itu adalah roh. Ya saudaraku, ini kita mesti ngerti. Kenali dia secara baik dan benar. Dan Allah kita itu sangat berotoritas untuk memilih. Dari mulanya ketika dia ingin menyatakan kasihnya, dia pilih sebuah bangsa namanya Israel. Betul nggak? Saudara percaya umat Israel pilihan Allah? Apa buktinya? Apa buktinya? Hah? Pertama, dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa lain. Hanya kepada Yakub, kepada Israel. Dan menyatakan hukumnya hanya kepada Israel. Artinya apa saudara?
tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel. Itu buktinya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi bukan orang Israel, itu pasti palsu. Saya nggak nyindir, cuma nyinggung aja. Ya. Kriteria nabi yang pertama, bernubuat dan dinubuatkan. Muhammad apa yang dinubatin? Nggak ada, dia nggak pernah bernubuat, apalagi dinubuatkan. Yang kedua apa? Mujizat. Itu kriteria nabi. Muhammad apa mujizatnya? Kalau Yesus, banyak tertulis dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Maidah 110, surat Ali Imran 49, mati bangkit, buta melek, lumpuh jalan, kusta tahir, tertulis. Kalau Muhammad, satu ayat aja nggak ada. Makanya saya kalau ngomong sama Ustadz, Pak Ustadz, saya siap masuk Islam. Asal tunjukin satu ayat aja Muhammad bikin mujizat. Nggak usah bangkitin orang mati, bangkitin ayam mati aja tunjukin ke saya. Gua masuk Islam lagi. Gitu. Nah itu pentingnya pengetahuan, saudaraku. Ya, makanya orang Kristen tuh jangan cuma taunya ya haleluya sama puji Tuhan. Saudara tahu cerita itu? Ya? Ada dua pemuda, senangnya naik kuda, saudara. Hobi kuda. Satu kali yang satu beli kuda baru. Yang satu pengen nyoba. Dia bilang, wah keren banget kuda lu. Boleh gua coba? Silakan. Ya, mulai naik. Hus, hus, hus. Nih kuda diem aja. Kuda lo gua khususin kamu jalan deh. Ini kuda lain katanya. Cara jalannya gampang. Lu mesti bilang puji Tuhan. Lu bilang puji Tuhan dia pasti jalan. Makin teriak puji Tuhan makin kenceng dia. Terus berhentinya gimana? Haleluya. Oke deh katanya. Dia mulai. Puji Tuhan. Kelepak. Bener lah jalan. Puji Tuhan. Kelepak. Puji Tuhan. Wah kenceng banget. Wih keren. Dia bilang puji Tuhan. Di depan ada jurang saudara. Dia kaget tuh. Dia teriak. Haleluya. Berhenti. Shoot. Puji Tuhan. Puas masuk. Orang Kristen mesti punya pengetahuan. Amin. Jangan cuma bilang haleluya puji Tuhan. Jadi yang pertama, Israel umat pilihan yang pertama adalah tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel. Yang kedua, umat Israel itu umat yang paling pinter. Siapa yang bikin listrik? Israel. Siapa yang bikin pesawat? Israel. Siapa yang bikin komputer? Israel. Siapa yang bikin telepon? Israel. Siapa yang menemukan ilmu kedokteran? Israel. Siapa yang bikin mesin jahit? Israel. Siapa yang bikin mesin diesel? Israel. Itu yang canggih-canggih itu Israel, saudara. Arab bikin apa? Obat kuat. Kawin mulu kerjanya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus mengenali Allah kita. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia firman dan roh. Jadi kalau saudara, apa buktinya Yesus Tuhan? Yesus itu Tuhan. Oh orang mati bangkit, buta melek, lumpuh jalan. Enggak, itu cuma kenabian, itu utusan, tugas utusan, tugas nabi. Tapi Allah itu sendiri adalah firman dan roh. Makanya kalau nerangin sama mereka, apa buktinya Yesus Tuhan? Karena dia adalah firman dan roh. Kan di Al-Quran juga disebut, Isa fa'innahu rohullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa adalah roh Allah dan firman Allah. Itulah ketuhanannya. Di sana seringkali dia juga disebut Isa kalimatullah, Isa rohullah. Itulah ketuhanannya. Karena Allah itu roh, Allah itu firman. Jadi kalau dia bilang, itu kan Kristen. Enggak, Islam juga ngajarin. Kamu buka aja surat Al-Maidah 44-47. Di sana dikatakan, pengikut Injil harus memutuskan segala perkara sesuai dengan Injil. Quran lu aja nyuruh kok. Ya, jadi kita benar gitu loh saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku,
Kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu karena dia adalah firman dan dia adalah roh. Sebagai manusia pun dia unggul. Ya, ini yang terakhir. Di tengah dunia kita hidup, itu ada 3 agama samawi. Agama wahyu. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Masing-masing punya pemimpin. Yahudi itu yang mimpin Musa. Kristen Yesus, Islam Muhammad. Nah, kita bandingin nih pemimpin kita nih. Musa, pertama dia lahir bayi dibantai. Yesus lahir bayi dibantai. Karena itu ada kesamaan. Musa berkata, seorang nabi yang sama seperti aku akan dibangkitkan di antara saudaramu. Katanya. Ya, Keluaran 18. Jadi sama seperti Musa. Di mana samanya? Sama-sama ada bayi dibantai. Muhammad lahir, kambing yang dibantai. Nggak ada bayi dibantai. Yang kedua, Musa bermujizat. Yesus bermujizat. Muhammad nggak ada mujizatnya. Yang ketiga, Musa dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat pilihan dari perbudakan Mesir. Yesus dipakai oleh Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Muhammad dipakai apa? Budakin orang, iya. Ya, ini kita mesti ngerti loh ini. Jangan sampai gampang-gampang nanti anaknya, Pak, aku jatuh cinta sama Ustadz. Boleh nggak Pak aku ikut dia? Oh boleh, yang penting berbuat baik. Masuk neraka. Jangan bilang sama, beda, jauh. Musa jatuh dalam dosa nggak? Jatuh dalam dosa. Yesus? Tidak. Muhammad? Nggak usah diomongin. Sampai sekarang pengikutnya nyembelihin orang mulu. Ya, kenapa Musa jatuh dalam dosa? Kenapa saudara? Karena rohnya adalah roh ciptaan, roh insani, roh muhadat kalau bahasa Arab. Seperti yang Yesus katakan dalam Zakaria 12, firman Tuhan katakan di Zakaria 12 ayat 1, Allah menciptakan roh manusia. Yesus, dia tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena rohnya adalah roh Allah. Itu bukan cuma di Alkitab. Di Al-Quran juga dikatakan. Maryam 19 ayat 19. Yesus manusia yang tidak berdosa. Dalam hadis juga begitu. Satu-satunya manusia suci tidak berdosa adalah Isa Al-Masih. Ya, hadis Bukhari. Jilid 4 halaman 1493. Kalau dalam Injil 1 Petrus 2 ayat 22. Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Nah, itu kehebatan Yesus. Jadi jangan kita pikir, oh dia datang dari sorga ke dunia menjadi manusia sama dengan kita. Tetap nggak sama. Kita manusia berdosa, dia tidak pernah berdosa. Jadi pemimpin kita paling keren. Amin. Saya punya pemimpin kayak gitu, wah udah saya nggak ada lawan itu. Jangan pindah ke lain hati, rugi loh. Itu luar biasa Yesus itu ya. Jadi ini 3 hal. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena rohnya adalah roh Allah. Seperti yang dia katakan dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Sampai kita nggak ngerti. Ya. Makanya Filipus bilang begini. Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 tuh, ayat 8. Ayat 9-nya Yesus bilang gini. Astaga Filipus. Udah sekian lama kau bersama-sama aku. Kau tidak kenal aku. Ampun dah. Nggak percaya loh, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya saudara, itu Allah kita. Yesus adalah Tuhan. Karena dia apa? Rohnya, roh Allah. Dan dia adalah firman yang hidup. Ya, lewat firman Tuhan ini, saya percaya saudara diberkati. Dan kerinduan saudara, saudara jadi berkat bagi banyak orang. Ngomong sama orang Islam gampang saudara. Ya, pegang aja surat Al-Maidah 68. Ya, gampang. Bunyinya begini. Ini kalau Arabnya nggak usah lah dipikirin ya.
Tapi saya sebut aja, kul ya ahlil kitabil lasum ala sayyin hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ya, ahli kitab banyak kan kitab, ada kitab Quran, ada kitab Weda, ada kitab Tripitaka, ya kan? Masing-masing ada ahlinya kan? Tapi ahli saja kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil tidak disebut orang beragama. Itu Allah mereka bilang. Jadi kalau orang nggak beragama apa namanya? Kafir. Mereka kan suka kafir-kafirin kita, nggak usah takut. Kalau dibilang kafir, puji Tuhan. Kenapa? Karena kafir itu artinya kaya akan firman. Itu saudara ya. Nah saudaraku, biarlah lewat apa yang sudah saya sharekan, apa yang saya nyatakan, membuat saudara semakin bangga punya Yesus. Amin. Saya nggak peduli saudara gerejanya di mana, tapi mari kita sama-sama ikut Yesus dan jadi berkat bagi banyak orang ya. Lewat kehidupan kita banyak orang bisa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba sudah berhenti berbicara. Tetapi Engkau yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu akan terus berbicara dan memberkati setiap umat-Mu ini Tuhan. Di dalam perjalanan hidup mereka. Dan apa saja yang mereka lakukan. Selama hati mereka melekat kepadamu. Tuhan akan buat mereka berhasil dan beruntung sepanjang hidupnya. Karena Engkau adalah Bapa kami. Allah kami yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, heran dan dahsyat. Dan rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan bagi kami. Tetapi rancangan yang memberi masa depan penuh harapan. Hamba berdoa buat setiap mereka Tuhan. Satu persatu mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Urapi satu persatu dari batu kepala sampai telapak kakinya. Karuniakan kepada mereka hati yang terus-menerus diperbaharui. Dan selalu melekat kepada Tuhan. Karuniakan segala karunia yang mereka butuhkan di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Perlengkapi mereka dengan karunia-karunia dari sorga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan dan Raja Maha Besar yang layak ditinggikan, diagungkan dan disembah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid. Satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa, pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya. Jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu. Satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar, itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi, yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya Alaihi salam, pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar asyukru, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah peminta jaminan
keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa sholawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa sholawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Sholawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat, wajib hukumnya baca sholawat. Setiap orang habis ngaji, wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma sholli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad ku anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad. Wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya. Ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya. Ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih Nabi yang membawa syafaat atau mau memilih Nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih, dan kita menawarkan kepada umat manusia, bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat, bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin? Ya. Jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya. Ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri. Istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia. 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben. Mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin. Ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang, saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca, membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kaping kali, tiang Islam niku napa kok sholat subuh, karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting, bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang, itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti air zam-zam itu nomor 1 dibawa. Lek jenengan ziarah ten gone tanggi sing langsung diki mulai kaji, niku sing dipadosi pertama kali banyu zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Ya. Mereka memburu air zam-zam.
Dan Masjid Sunan Ampel niku air zam-zam satu botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air zam-zam. Tapi betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan bahasa alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dinteni niku banyu. Banyu niku wonten lambange ten nggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Weda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat As-Sukrub 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu syaati fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adilah, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Sukrub 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam surat wajib, sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha, menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya. Saudara kita di Bani Kedar tuh kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak itu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Qur'an lek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska. Walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali.
Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rakhalul kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurjana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? 1, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini enggak ada. Mereka iri. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran? Kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan umatnya orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang enggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%. Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 75%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari. Dia kepingin tahu diberkatilah ala Abraham, ala Yakub, ala Iska, dan harus ditambah ala Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah ala Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah ala Abraham, ala Iska, dan ala Yakub. Di manakah Ismail? Mereka protes. Mereka protes, kenapa Tuhan ini nggak adil? Sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. Ya, berkat yang dicurahkan Tuhan kepada Ismail dikarenakan satu hal, permintaan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak minta berkat kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada Ismail, Tuhan nggak akan memberkati Ismail. Jadi Tuhan memberkati, menganugerahkan kepada Ismail karena permohonan Ibrahim. Sehingga Al-Quran tidak pernah, mereka mulai bingung. Kenapa? Dari kecemburuan inilah akhirnya mereka membuat satu hal yang sangat paten. Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Al-Quran harus dibahasakan sesuai dengan bahasa aslinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadilah sebuah tatanan bahasa Iqra, tata cara membaca Al-Quran. Baca tok itu sudah ibadah. Baca tok itu sudah dapat pahala. Di akhir zaman, wong Kristen melok-melokan Iqra. Alkitab cuma dipocot tok, ora dilakoni. Kalau menurut orang Islam baca Al-Quran ini dapat pahala dan ibadah. Menurut keyakinan orang membaca Alkitab ini bukan ibadah, ini bukanlah pahala. Sebab apa? Moco gak dilakoni ya percuma. Ya, banyak kan salah tafsir jemaat kepada pendeta. Pagi kita baca satu pasal. Ya sudah dibaca satu pasal, mari ditutup sudah selesai. Enggak ubahnya kan seperti mereka Iqra. Dan ketika sumur yang ada di sana itu disebut sumur alif lam mim. Coba periksa nanti di Al-Quran. Tidak ada satupun ahli penterjemah yang berani mengatakan ini. Enggak ada. Enggak ada. Dan air sumur yang masuk ke Masjidil Haram itu tempat untuk orang-orang air berwudu. Ya, itu di pagar betis. Jadi sumur itu tidak boleh dilihat oleh satupun juga. Jadi orang-orang yang berangkat naik haji itu hanya lihat dari luar pagar betis. Sebagai mitos dia percaya bahwa sumur itu mengeluarkan sumber air kehidupan yang disebut air Zam-Zam. Yang boleh masuk ke sumur itu melihat, yang boleh masuk di dalamnya Ka'bah itu hanya ada 2 turunan, Habaib dengan Syekh. Ulama besar pun tidak akan boleh masuk kalau tidak mempunyai gelar Habaib. Ya, Habaib ini merupakan silsilah turunan. Ya, orang yang disebut Habaib itu bukan sekedar orang Arab bisa disebut Habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut Habaib. Jadi Habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama Habaib berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari
Muhammad itu sendiri disebut habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab, ya, disuling untuk dijadikan air zam-zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air zam-zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air zam-zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air zam-zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan, tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan, berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen, karena kita mempunyai Allah sumber air kehidupan gratis. Tapi banyak orang Kristen tidak mau dikasih gratis, banyak tidak mau. Ya, banyak sekali tidak mau. Ya, saya pernah diundang di sebuah gereja. Saya ketika menyoroti, saya hanya memberikan satu perumpamaan. Tadi ada beberapa jemaat itu tersinggung. Ketika persembahan saya sampaikan ketika persembahan dikilikan, saya bilang, setiap persembahan di depan saudara, tangan saudara tidak memasukkan, berarti Anda sudah menolak sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, menolak sumber air kehidupan itu sendiri, padahal gratis. Saudara kita di Islam berapa puluh juta untuk naik ke Mekah, yang dibutuhkan cuma satu, air zam-zam. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbroh, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan, bojone gak tahu diambung, jin diambungi nang kono. Harus gak lumayan lah uang-uangnya. Ngambung jin itu lo rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Loh betul, orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad ya. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan bulinannya arek cilik nih. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, zumbro. Batu kecil dia batu gede. Kayak. Jadi dia melempari terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu zumbro. Mulai hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu zumbro kerikil itu ada di situ lagi, dan tanyalah orang itu pada juru kunci, apa jawabnya orang-orang di sana? Batu zumbro niki mudhun swarga. Saya mulai berpikir, mosok Gusti Allah ku ngurusi kerikil tutuk swarga. Coba kita berpikir, swarga iki lho apa nggone kerikil? Mosok Gusti Allah iki gak duwe kerikil nang bumi, cek adohe ngedokno kerikil tutuk. Ini hal yang gak lazim. Padahal apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Tapi setiap malam
batu yang dilemparkan sana dibawa juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi, ya, perputaran. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tokonya laris, ada yang minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak hal di sana. Iya, banyak hal. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Kejelekannya orang Indonesia ini percaya pada mitos yang over berlebihan. Tasbih, orang Arab tuh nggak kenal sama tasbih. Di Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab dari Arab, dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung nggak? Wong-wong ki bingung. Tasbih ini digawe puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia. Tapi satu hal, ada rasa iba dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis, yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kitalah sebagai pemegang kunci. Jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya. Nggak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Asal ojo ninggali utang di nang donya, ninggali utang payah, tagih nang akhirat nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang ada di Mekah sana tidak pernah merubah hidup saya untuk menjadi orang Kristen, tidak. Ya, saya memang mulai ada rasa kesyakan, tapi bukan berarti saya kepingin melirik agama Kristen untuk menjadi pilihan agama saya, tidak juga. Sebab di mata hati saya tetap menganggap bahwa Kristen itu adalah agama kafir, mentuhankan manusia, mentuhankan seorang nabi, Tuhan kok punya anak, berbagai banyak hal. Sehingga mulai saya menyelidiki untuk melihat Yesus sebagai Tuhan tidak bisa melalui sekolah teologi. Saya nggak percaya, sangat-sangat nggak percaya kalau sekolah teologi bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya pun tidak percaya kalau sekolah teologi bisa membedah Allah Trinitas. Mulai zaman kecil saya sampai sekarang, perdebatan Allah Trinitas terus terjadi. Karena kenapa? Terlalu banyak teori. Kekristenan kita ini hanya ada satu, memiliki Roh Kristus. Kita punya talenta, punya karunia, apa saja kalau hati kita nggak ada Roh Kristus, itu namanya pembohong. Apapun yang kita perbuat, Roh Kudus akan bekerja. Ketika saya diundang oleh Ki Haji Mansuri di Pondok Pesantren Al-Fatah di Pasuruan pada tanggal 11 November waktu itu, pertemuan membahas Allah Trinitas. Banyak orang teologi mengatakan itu kayak matahari, kayak rokok, kayak apalagi, banyak perumpamaan Allah Trinitas, semua difatalkan. Saya hanya katakan, subhanallah, Allah Trinitas adalah Allah Trinitas, tidak bisa disamakan dengan satupun. Allah yang saya sembah adalah Allah yang esa. Allah yang saya sembah, Allah yang tidak bisa dilihat. Sampai sekarang anak saya Nur Saidah itu, anak saya yang pertama, ya, dia anak pertama yang baru masuk di sekolah SMA Negeri 5 Surabaya, itu barusan masuk Kristen, tapi dia sudah memenangkan banyak jiwa teman-temannya. Dia sudah dibentuk menjadi laskar yang begitu kokoh. Ketika anak saya didatangi oleh teman-temannya Islam di SMA, dia tanya, kebetulan di ruang tamu ada sebuah poster gambarnya Tuhan Yesus. Anak-anak saya ditanya oleh teman-temannya, ini adalah jebakan, berhati-hatilah. Kalau kita sampai orang Islam bertanya kepada kita, itu gambarnya siapa?
Kita akan jawab, itu gambarnya Tuhan Yesus. Jangan salahkan kalau orang Islam ngomong bahwa kita ini orang kafir. Ya. Berhati-hatilah. Itu gambarnya Tuhan Yesus. Loh, Tuhan kok bisa digambar? Kan logis ya, sangat logika. Masa Tuhan bisa digambar? Jadi harus kita melihat satu ruang lingkup di mana kita berbicara. Kalau kepada saudara kita di Bani Kedar, jangan sekali-kali bilang itu adalah gambar Tuhan Yesus. Tapi sampaikan, berdasarkan dalam surat Al-Anas ayat 2 dan 3, ia adalah Malikinas. Yesus iku rojoni menungso. Dia adalah Ilahinas. Ilahi menungso ilahi. Yesus adalah ilahi manusia, dia adalah manusia ilahi. Yang digambar, yang dilukis ini adalah manusia adanya. Tapi dia adalah ilahi itu sendiri. Disebut ilahinas. Ilahi manusia, manusia ilahi. Orang Islam gak akan bisa jawab. Tapi kalau kita tetap ngotot iki gambari Tuhan, dia tetap akan memprotes kita. Wong Tuhan kok iso digambar? Lek Tuhan iku digambar, wong Kristen iku kafir. Masa bisa Tuhan digambar? Tuhan itu sesuatu sinar, cahaya yang gak mampu ditelaah oleh mata manusia. Bagaimana mungkin bisa digambar? Jadi yang digambar ini adalah Ilahinas. Dia adalah Isa wa innahu. Dia adalah Rahalullah itu sendiri. Dan dia adalah Khalimatuhu. Dia adalah firman yang hidup. Ini satu hal yang menjadikan satu perbentangan hidup saya ketika saya habis dari Medina di Afghanistan. Saya keluar, saya dipersiapkan untuk menjadi laskar jihad. Ya. Sebelum saya menjadi laskar jihad, saya benar-benar dibentuk. Waktu itu ada di Ambon. Ya, saya bersama Ustadz Japar waktu itu. Karena laskar jihad ini merupakan sebuah laskar yang memang dipersiapkan betul untuk menghadapi kelompok-kelompok orang-orang Kristen. Terus lahirlah EPI itu sendiri. Pada saat itu Jawa Timur masih kosong, masih belum ada gerakan orang EPI sama sekali. Belum ada orang gerakan EPI sama sekali, sehingga Habib Rizki waktu itu memanggil saya. Saya disampaikan bahwa seluruh Dewan Pengurus yang ada di EPI meminta saya untuk memimpin menjabat EPI di Jawa Timur. Karena tugas EPI harus dicerahkan kepada orang yang punya gelar habaib. Kalau nggak ada embel-embelnya habaib, tidak boleh. Akhirnya saya pimpin. Karena pemimpin EPI harus mempunyai banyak kriteria. Salah satunya tidak pernah kenal kompromi. Tidak pernah kenal kompromi sama sekali. Bengis, licik, picik. Itu sudah saya program. Pada tanggal 10 Januari pada tahun 2004 ketika saya diangkat menjadi ketua EPI di Jawa Timur ini, saya sudah persiapkan begitu detailnya. Tugas saya hanya satu, hancurkan kelompok kristenisasi di Indonesia. Dan saya akan hadapi setiap gerakan-gerakan orang-orang Kristen di Indonesia. Siapapun juga dia, saya akan hadapi. Dan rencana jahat saya ini sudah mulai saya timbulkan program untuk membuat satu kekacauan, untuk membuat satu pengeboman, untuk membuat satu ini dan itu. Saya meminta data pada kasus tahun 96 di Surabaya, saya sudah diberikan data lengkap. Dan saya sudah punya nama daftar nama-nama gereja yang sudah saya persiapkan untuk saya sikat habis. Saya sudah siapkan, rapatkan barisan, saya siap kontak di Sukun. Kebetulan markas saya ada di Malang, di Sukun. Ya, 500 meter dari Sekolah Alkitab Nusantara. Itu markas besar saya sampai sekarang tetap berdiri teguh. Mereka setiap hari Kamis kumpul. Selalu pakai jubah, pakai celana 3/4. Tanya, itu dalam kepimpinan saya, sekarang dipimpin oleh Ustadz Tusnul. Ya. Satu kepimpinan saya persiapkan. Tapi apa yang terjadi? 2004 adalah tahun persiapan saya untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Saya nggak mengerti mengapa saya benci kepada orang Kristen. Saya tidak mengerti. Hanya saya ditanamkan oleh guru saya bahwa orang Kristen itu kafir. Walan tardu angkal Yahudi wala Nasara hatta tatabi'a millatam. Wong Yahudi ku enggak ubah kayak babi. Wong Kristen itu enggak ubah seperti anjing. Dia adalah haram. Penanaman itu tertanam dalam hati saya. Sehingga saya katakan orang Kristen ini memang orang pembuat kerusuhan. Kebencian saya semakin mendalam. Saya persiapkan betul. Nah, kebetulan saya sendiri terlibat dalam Dewan Pengurus sebagai penasihat paguyuban paranormal. Nah, waktu itu Ki Joko Bodo sempat nyebel saya, Habib,
boleh nggak saya meminta sesuatu untuk mendampingi saya untuk melacak golekan kencono bersama beberapa teman paranormal. Akhirnya saya iakan, ya. Memang saya secara pribadi mengenal dunia goib itu bukan belajar dari turunan. Jadi saya usia 4 tahun itu saya sudah bisa melihat, oh di situ itu ada ini dan itu. Sehingga ketika Latifi membuka satu peran tim pemburu hantu, kami terlibat di dalamnya untuk menjadi tim pemburu hantu di sana, ya. Mungkin yang sering kali lihat Latifi tidak akan asing karena rambut saya waktu itu masih panjang, ya. Tapi sekarang seringkali di siaran tayang, di siaran tunda ulang terus itu terjadi di Latifi. Saya nggak tahu apa motivasinya, tapi saya biarkan aja. Saya merasa juga nggak dirugikan dalam hal itu. Satu masalah yang sangat terpenting waktu itu, tepat pada tanggal 29 Maret, saya bersama rekan-rekan untuk mengambil golekan kencono itu, ya. Apa yang terjadi? Nah, rata-rata orang yang bisa mengambil itu kan ada satu kekuatan yang disebut ilmu rogo sukmo, jadi melepaskan rogoh dari sukmanya ini, keluar, masuk ke alam lain. Pada tanggal 29 Maret itulah pertemuan saya pertama kali dengan Yesus. Saya ambil, terus saya lacak, saya baca segala bentuk cara. Saya nggak menemukan apa-apa. Di belakang saya ini ada yang pegang pundak saya. Assalamualaikum Makhurus. Suara itu sangat menggema. Dan saya yakin suara itu tidak pernah saya rasakan selama saya mengenal dunia jin, ya. Ketika tangan itu menyentuh pundak saya, ada sebuah power yang masuk. Saya ini seringkali mengislamkan jin, karena selama hidup saya punya 182 jin yang saya islamkan, yang menjadi santri saya. Jadi ngajinya sama saya. Nah itu. Jadi saya itu senang mengislamkan jin. Lebih-lebih kalau pikiran saya sudah sumpek di dunia, saya masuk ke alam jin. Karena alam jin itu cantik-cantik, beda dengan Gondoruo, ya. Kalau Gondoruo itu tidak ada yang cantik, semua jelek-jelek, ya. Kalau jin itu orangnya di sana itu memang cantik-cantik, sehingga orang-orang dari paranormal kalau udah masuk ke alam jin, banyak kan paranormal itu banyak menikah dengan bangsa halus, itu banyak menikah dengan jin. Paranormal yang pikirannya sudah EQ-nya sudah jongkok sampai menikah dengan Gondoruo pun juga sering terjadi, ya. Padahal bersentuhan saja saya rasanya juga bagaimana kan, sebab Gondoruo itu dari jarak radiasi jauh gitu baunya sudah tercium. Jadi Gondoruo itu baunya arus amis gitu. Makanya di desa-desa kan kadangkala ada suaminya meninggalkan istrinya, terus ada yang datang persis suaminya, ya kan. Nah Gondoruo itu pintar mendo-mendo jadi orang lain, tapi dia nggak bisa merubah kakinya. Jadi mulai wajah sampai kaki ini bisa. Jadi lutut ini sampai ke bawah tetap kakinya Gondoruo. Jadi dia hanya bisa merubah dari sini sampai ke atas, dia bisa merubah. Ini seringkali kejadian, ya, seringkali kejadian. Ada banyak memang, ya. Saya seringkali ditanyakan oleh orang Kristen, Pak, apakah betul Nyi Loro Kidul itu ada? Saja betul. 1 bulan saya 2 kali, karena saya ada ikatan perjanjian darah dengan Nyi Loro Kidul. Jadi Nyi Loro Kidul itu bukan mitos, bukan cerita dongeng rakyat, bukan. Nyi Loro Kidul itu memang betul-betul ada. Saya yang jadi saksinya. Saya melihatnya sendiri, saya melihat kerajaannya sendiri, semuanya itu ada. Karena itulah kekuatan iblis, ya. Setan itu semuanya bisa berubah-berubah dalam segala hal, ya. Segala bentuk kekuatan apapun itu ada, ya. Sampai orang-orang paranormal ada yang menjual selendangnya Gondoruo, ya, banyak, itu asli dari sana memangnya. Sampai jual toyol, zaman saya dahulu toyol itu dijual 5 juta, sekarang toyol itu sampai 10 sampai 20 juta, tergantung kesaktiannya. Kalau yang betul-betul ekspor impor, toyol itu sampai 30 juta per biji, ya. Betul ini, toyol itu mahal, ya, betul, toyol itu mahal. Ya, per ekor itu bisa sampai 30 juta. Kalau kesaktiannya itu bisa menembus dari 3 dimensi, itu sampai 30 juta. Jadi toyol itu juga punya ilmu. Kalau yang paling murah itu 10 juta. Paling murah. Ya, paling murah. Biasanya kalau paling murah itu yang jadi korban istrinya. Ya, istrinya itu tubuhnya enggak pernah bisa gemuk, kurus saja. Karena kenapa? Toyol ini sering ngempeng, kata orang Jawa itu ngempeng, ya. Ngempeng ke istrinya. Ya. Berhati-hatilah, ya. Jadi kalau ada orang kurus perempuan, berhati-hatilah, jangan sampai ngingu toyol, ya, jangan sampai, ini bahaya, ya, ini sesuatu yang bahaya. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, satu hal yang sangat perlu kita garis bawahi, setelah Tuhan memberikan satu hal kepada saya,
Saya toleh ke belakang. Toleh ke belakang, dia menyodorkan tangannya. Inikah yang kamu cari? Nah, sebelum saya masuk ke alam gaib, itu yang namanya golean kencono itu sudah diseket. Gambarnya seperti demikian. Tapi di tangan orang itu saya tidak melihat gambar seperti golean kencono, persis seperti roti. Ya, saya mulai berpikir bukan itu yang saya cari. Dia tetap ngomong ambil ini. Dia tetap ngotot. Saya hanya melihat tangan waktu itu, tangan dan suara. Tangannya ini penuh dengan sinar yang saya tidak bisa lukiskan. Saya tidak bisa menerima itu. Karena saya nggak bisa menerima, waktu habis. Orang Rogo Sukmo ini ada sebuah waktu. Kalau waktunya habis, dia tidak kembali ke tubuh jasadnya, ini tubuhnya akan hancur. Jadi saya kembali lagi, omong punya omong. Nah, waktu itu Ki Jogobodo tanya pada saya, Habib, kira-kira sudah bisa deteksi? Sudah. Saya cerita kepada Ki Jogobodo, apa yang terjadi? Paranormal itu berbeda dengan Ustadz. Ya, kalau paranormal itu juga bukan orang Islam. Kayak Ki Jogobodo itu bukan orang Islam. Jadi sholat juga enggak, megang Al-Quran juga enggak. Karena kenapa? Rata-rata kalau asli paranormal itu tidak percaya pada surga dan neraka. Termasuk Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas. Itu termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka. Tapi aneh, ketika saya sampaikan kepada Ki Jogobodo menyampaikan kepada saya, Habib, apa yang Habib lihat itu tadi, itu adalah lambang swarga. Ya, ini saya terjemahkan karena beliau kalau ngomong sama saya bahasa Jawa. Habib, sing jenengan tinggal ini kumo sakjane wujude swarga. Saya mulai berpikir, orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka, dia bisa membuat pernyataan bahwa itu adalah wujud, widatul wujud dari Nurjana itu sendiri. Terus saya bilang, tolong deteksi, ya, deteksi tangan siapa yang menyentuh saya. Bukan apa-apa, sekedar bahasa orang yang lagi putus asa. Saya mau balik lagi ke jasad saya. Akhirnya dalam hati saya waktu itu mulai baca Subhanallah. Terus saya baca Walhamdulillah. Saya terus membacakannya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Aneh, tak pocono surat jin mendatangkan kekuatan itu gak teko-teko. Tapi ketika saya baca Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, dia datang. Ini mulai jadi perhitungan saya. Di pojokno surat jin gak teko, di pojokno maha suci datang. Ketika datang saya dalam kondisi tertundung. Saya merasakan datang tuh biasanya memang orang-orang ahli gaib itu merasakan ada kekuatan angin besar, itu dia rasakan, itu datang. Nah, ketika datang, dia langsung katakan satu hal kepada saya. Tanpa tedeng aleng-aleng, dia langsung sampaikan satu kata kepada saya. Ya ayyuhalladzina amanu tubilole tobatana suha. Hai makrus, bertobatlah kamu. Sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepada aku. Saya tanya, siapa kamu? Saya dalam keadaan kontak batin. Dia nggak mau memberitahu saya. Dia sodorkan tangannya persis seperti pertemuan pertama di belakang saya. Dia sodorkan tangannya. Ambil ini. Saya mulai bingung. Kenapa saya harus suruh mengambil ini? Saya tetap ngotot, siapa kamu? Saya hanya menyampaikan kalau saya mau ambil jimat itu, kalau engkau menyebutkan siapa nama kamu. Tetap tidak mau menyebutkan namanya. Akhirnya saya terpaksa harus mengambil benda dari tangan orang itu. Yang di atas tangan itu adalah roti. Ketika saya ambil, apa yang terjadi? Roti itu hilang dari tangan saya, masuk dalam seluruh organ tubuh saya. Ada hal yang sangat aneh, saya merasa 43 tahun saya pikul beban berat. Ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang. 43 tahun saya pikul beban itu, hari itu juga lepas begitu saja. Saya mulai merasakan begitu indahnya. Kalau saya boleh pinjam bahasanya orang Jawa, setelah saya ambil jimat itu, ada kekuatan yang luar biasa. Pikulan ini hilang, beban ini hilang. Saya merasakan ada sebuah kedamaian yang tidak pernah saya miliki selama hidup. Sebab kedamaian dan kebahagiaan selama 43 tahun itu adalah sebuah kedamaian yang hampa, semu, palsu. Tapi setelah saya menerima jimat itu, saya merasa ada satu kekuatan yang Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya tanya, siapa kamu? Baru dia katakan kepada saya. Dia katakan begitu indahnya dengan tegas seperti yang saya sampaikan tadi. Isa fa innahu, aku yang selalu mengatakan perkataan yang benar kepada kamu. Roh Allah, aku adalah roh Allah itu sendiri. Wa khalimatu, aku adalah firman yang hidup. Saya tersujud tersungkur kepadanya.
Dia dekati saya masih ingat waktu itu. Dia dekati saya, dia katakan pada saya, aku akan utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada satu hal yang membuat saya marah. Saya mempunyai satu sifat pribadi yang jelek. Kalau saya lagi marah sama orang, saya langsung tatap wajah orang itu, tidak peduli siapapun juga dia. Dan ketika orang itu ngomong pada saya, aku utus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala, saya marah. Marah saya itu begini, orang ini seperti balas dendam kepada saya. Mungkin selama hidup saya jahat kepada umatnya, dia balas dendam. Buktinya apa? Buktinya dia pura-pura datang kepada saya diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Coba jenengan saged pikiraken, lek ono anake wedhus ditekek nangoni tengah-tengah serigala, niku pasti mati. Pikiran saya waktu itu juga gitu. Ini berarti balas dendam. Orang ini mau membunuh saya. Maksud saya itu jangan dijadikan saya sebagai anak domba. Jadikan saya sebagai harimau, serigala, ataupun apapun yang saya siap hadapi serigala. Maksud saya itu begitu. Tetap dia katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya katakan, Tuhan, hati saya ini keras, Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam Yeskiel 36 ayat 26 jelas di sana kata, aku akan memberikan roh yang baru kepadamu. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Hati yang taat. Dan menjauhkan kamu dari hati yang keras. Saya mulai adem ayam, marah hati saya. Mulai saya berpikir, terima kasih Tuhan. Saya mulai berpikir lagi, apa yang harus aku lakukan untuk menjalani sebuah kehidupan ini. Saya mulai berpikir, kita memang harus seperti anak domba. Anak domba di tengah-tengah serigala. Kita persiapkan hidup kita untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Sehingga apa yang menjadi kejahatan saya, yang sudah saya program pada tahun 2004, Tuhan fatalkan. Akhirnya saya mau ambil keputusan, ikut Yesus. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa diterima oleh istri sama 5 anak saya. Saya mulai datang door to door dari gereja ke gereja, meminta pandangan pendapat dari pendeta-pendeta. Setiap gereja yang saya masuki, isinya hanya satu, syudon. Tidak ada satupun gereja yang nggak syudon kepada saya. Nggak ada yang gerejaku syudon sama saya. Semuanya itu syudon. Ya. Satu pencurigaan yang berkelebihan. Nggak mungkin ada orang EPI bertobat. Ini pura-pura mau menghancurkan orang Kristen dengan cara begini. Hati kecil saya mulai berbicara. Lek menghancurkan orang Kristen saya nggak perlu berpura-pura. Langsung saya datangi walaupun di siang bolong. Itu sifat saya. Saya bukan seseorang yang harus mendatangi orang di malam hari. Siang bolong pun tidak perlu Anda datang di tempat saya. Saya yang akan datang di tempat Anda. Jadi hati saya waktu itu menangis. Berangkat kemana-mana ditolak. Pulang di rumah istri saya cemberut saja. Coba bisa kita bayangkan. Suami teko pegel-pegel, bojo cemberut. Isini mangkel. Saya doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau engkau memang memanggil hambamu menjadi hamba yang benar, nyatakan kuasamu Tuhan. Aku tidak perlu mendoakan oknum-oknum pendeta yang menolak aku. Biarlah itu adalah hakmu Tuhan. Tapi aku berdoa untuk istri sama 5 anakku. Nyatakan, kalau engkau memang memanggil aku, nyatakan kuasamu, engkau akan memanggil istri sama 5 anakku. Tuhan buktikan. Walaupun saya terus datang pada istri sama, akhirnya istri dan anak-anak saya bisa terima Yesus. Walaupun melalui proses yang begitu panjang. Akhirnya saya tawari dibaptis. Baptis saya, istri sama 2 anak saya berangkat dibaptis. Ketika saya pulang dari baptisan, apa yang terjadi? Pikiran istri saya, orang habis dibaptis itu ada damai, ada berkat, ada begini. Namanya orang masih awam. Apa yang terjadi? Rumah sudah hancur. Dihancurkan oleh orang-orang EPI. 3 anak saya masih kecil-kecil sampai dempis di lemari. BRT sama RW tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pasukan FPI hampir 2 truk turun lapangan. Rumah saya diobrak-abrik. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Hampir 3 bulan saya mengalami peperangan. Setiap pagi saya harus kerja bakti. Sebab di depan rumah itu dibuang kotoran manusia. Setiap pagi saya bersama istri anak-anak saya kerja bakti. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluarga besar saya dari Bangkir memberikan 1 delden. Hari ini engkau keluar dari rumah itu tanpa membawa apa. Atau kamu kembali kepada habitatmu. Kalau tidak, out, keluar. Tepat jam 11 malam. Tidak ada negosiasi lagi. Saya bersama istri sama 5 anak saya keluar dari rumah Tanah Merah dengan sebuah tangisan.
Tuhan, inikah jawabanmu? Saya nangis. Akhirnya saya dihadang oleh beberapa hamba Tuhan. Malam itu juga saya langsung ditaruh di sebuah rumah. Banyak hamba-hamba Tuhan menawarkan saya, Bapak berangkat ke Pulau saja supaya lebih aman Pak. Ada yang sembunyi dulu Pak, lebih aman Pak. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kemana engkau taruh aku Tuhan? Apa kata Tuhan? Kamu jangan kemana-mana Markus, tetap di Surabaya. Sebab akulah Tuhanmu. Akulah Tuhanmu. Tidak sehelai rambut pun akan jatuh dari tubuhmu. Tidak aku kehendaki. Saya buktikan itu. Setelah saya pindah dari Tanah Merah ke Sitoyoso, saya jalani hidup bersama istri saya. Walaupun terus intimidasi, teror terus terjadi. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mulai berkembang, merapatkan barisan dengan salah satu organisasi, ya, bukan organisasi gereja ini, sebuah paguyuban. Saya buka satu pemuritan Islam Muluki di sana, Jaring Jiwa. Mulai dari Rungkut Mapan Tengah, saya buka di Wiyung, saya buka lagi di Margomulyo. Ya, yang terakhir ini saya buka di Margomulyo, sungguh luar biasa. Karena dari 57 karyawan yang ada di situ, tidak ada satupun orang Jawa, semua orang Madura. 3 orang bertobat, yang lainnya masih mau mendengar. Ini sudah rasa cukup. Saya lebarkan sayap sampai ke Jombang. Dan tugas saya sekarang melayani dia. Walaupun sekarang saya menghadapi intimid, tekanan apapun. Lantas bagaimana peran kita melihat kenyataan yang terjadi saat ini? Jangan takut. Awal pertama perjanjian baru dibuka dengan kata-kata, jangan takut. Apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra dibenarkan menurut hukum Alkitab. Karena apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra, Abu Bakar Basir, dan semua orang-orangnya, ini sudah diramal. Kalau kita kembali pada Yohanes 16 ayat 2, jelas di sana dikatakan, kamu akan dikucilkan. Dan setiap orang yang membunuh kamu, menganggap dirinya berbakti kepada Allahnya. Ngerampok, membunuh, ngebom, ini dianggap berbakti kepada Allahnya. Membunuh berteriak Allahu Akbar, ngebom tetap berteriak Allahu Akbar. Ini sudah ditulis dalam Yohanes 16 ayat 2. Tapi ada satu masalah Tuhan Yesus pesankan, ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Ini permasalahannya. Haruskah kita membenci? Tidak. Apapun yang mereka berbuat, tidak ada kebencian dalam hati kita. Ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Bahasa harus aku tuntun juga, ini sekarang diamanatkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk meneruskan kata-kata, harus aku tuntun juga. Domba dari kandang lain, berarti di luar orang-orang Kristen. Itu bisa Buddha, itu bisa Hindu, bisa Konghucu, bisa juga orang-orang Islam sendiri. Ini adalah tugas kita, mengemban tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas bagaimana saat ini kita bisa mengantisipasi situasi orang-orang FPI. Peran apa yang harus dia lakukan? Peran FPI hanya satu, mendirikan dan menegakkan syariat Islam di Indonesia ini. Sebab dianggapnya orang-orang NU sudah tidak punya kemampuan. Ya. Di Indonesia ini mayoritas orang NU. Cuma orang NU ini tidak sempurna di dalam Islam. Ya, itu memang benar. Kenapa tidak sempurna? Karena orang NU ini menggabungkan antara Islam dan Jawa. Ya, Islam dan Jawa, tidak murni Al-Quran semuanya. Tapi kelompok Habib Rizki, Abu Bakar Basir, semua orang-orang ini memang memakai satu faham Al-Quran murni. Jadi menegakkan negara syariat Islam dengan hadirnya Laskar Jihad, ya, dengan hadirnya MI yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir, dengan hadirnya FPI yang dipimpin oleh Habib Rizki. Itu belum organisasi-organisasi lain yang terhitung, ya, yang terhitung pada tanggal 23 Desember tahun 2006 kemarin, ada sekitar 8 organisasi Islam di Indonesia merapatkan barisan, menyatukan misi dan visi mereka. Dan di antara organisasi ini tidak ada NU dan Muhammadiyah. Organisasi ini sudah merapatkan barisan. Sekarang tinggal kita. Kita sudah paham bagaimana peran mereka. Kita pun juga harus merapatkan barisan. Rapatkan barisan. Gempur dengan doa dan puasa. Siapkan laskar-laskar Kristus. Asal jangan takut. Ya, 2 hari ini saya kucing-kucingan. Keluar rumah kayak ada perasaan takut gini. Kucing-kucingan. Sampai istri saya, anak-anak saya menghadapi satu tekanan. Setiap saya keluar dari rumahnya saya katakan, ikhlaskan saya. Kalau memang nyawa saya harus jadi taruhannya. Tidak peduli. Mati pun hari ini asal jangan mati menjadi penjahat. Mati karena pikul salib. Martir untuk Tuhan.
itu tidak menjadi masalah. Ada saat dan waktunya itu semua terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sinilah bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi dan kondisi negara kita yang sudah terpuruk ini. Saat ini adalah tugas-tugas kita. Saya sangat prihatin akan gerakan gereja-gereja di Indonesia ini, yang secara jujur saya katakan perkembangannya sangat minus, ya. Sehingga ketika 2 SK Menteri diturunkan itu alhamdulillah, karena hadirnya 2 SK Menteri ini dapat membuat introspeksi oknum-oknum pendeta yang harus mereka tingkatkan dalam pola berpikir. Jangan bangun gereja kalau nggak punya jemaat. Bangun gereja kalau jemaat, tiwas terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Antar pendeta menjelekan. Di Surabaya itu banyak gereja-gereja dibangun. Setiap pendeta berbicara, ayo kita berdoa bersama-sama, imani supaya malaikat Tuhan kursi-kursi yang kosong ini kita imani, supaya minggu depan kursi yang kosong bisa diisi. Bagaimana bisa diisi kalau dia nggak mau menginjil? Nggak bisa diisi. Jemaatnya orang lain masuk, putar aja kayak sirkulasi. Loh, katanya gereja Tuhan sudah mulai bangkit, ya. Banyak pendeta dari luar negeri menubuatkan, oh gerakan Kristus sudah mulai hadir di Indonesia. Bisa hadir kalau kita siap menerima, mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Loh, gereja itu kayak perputaran. Maaf kata, memang tidak ada. Maka tadi saya katakan gereja itu kayak diskotik sekarang. Saya rindu gereja itu dijadikan laboratorium, menggodok manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Tapi enggak, gereja-gereja sekarang di Surabaya sudah jadi diskotik semuanya. Hampir, ya. Kenapa saya katakan jadi diskotik? Coba lihat, saudara kita Bani Kedar, lihat. Katakanlah ada seorang wanita muslimat, lihat. Delon iki lho wedok Kristen, iku apa nang gereja apa nang diskotik? Ya. Pakai rok sekian. Kadanglah udolnya sampai ketok kayak wong penyanyi India. Ini satu pengalaman bagi saya. Ketika saya baru bertobat, saya duduk di sebelah seorang wanita, di sini ada beberapa hamba Tuhan. Nah, kebetulan waktu hening firman Tuhan dibacakan. Nah, kebetulan yang duduk ini banyak perempuannya. Tanpa saya sadari saya toleh ke sebelah saya. Saya punya mata ya, saya pasti noleh ke sebelah. Masya Allah. Jadi ketika dia duduk, ini roknya sampai sekian. Jadi dalam keadaan hening, saya keluar kata-kata, hening, gereja hening, satu suara dengar, Subhanallah, saya bilang. Jadi ketika noleh saya katakan, Subhanallah. Semua orang gereja dengar, mengarahkan kepada saya. Yang namanya Pak Nason di sebelah saya tanya, Pak, ada apa Pak? Anda ada apa Pak gitu. Tidak ada apa-apa, tapi mata saya masih ngelirik lagi. Nah inilah, saya katakan, banyak kaum hawa sudah menjadikan gereja jadi diskotik. Tuhan tidak membutuhkan baju mahal, harga 10.000 pun tidak masalah. Yang penting sopan, ngadep pangeran, ngadep Gusti Allah, kudu sopan, tertib, dan ada aturan. Enggak, sekarang ini waduh, pakai you can see, rambutnya disemir, wis elek disemir tambah elek pisan. Ya kan? Ya kan disorot sama orang-orang Islam ini, disorot. Karuane wong luar negeri penyanyi rong ganteng-ganteng, wong Indonesia akeh sing elek disemir, wis malah gak karu-karuan. Kita ini cobalah tampil beda boleh, tapi setidak-tidaknya lah bercermin. Oh, kulitku ki kayak ngene ya gak usah disemir lah, ya kan? Kadang-kala ada yang anting-antingan tindian, gelangan. Loh, ini gereja, ini bukan diskotik. Saya pernah khotbah gitu, habis gitu seorang gembala ini menyampaikan kepada diaken-diakennya supaya tidak mengundang saya lagi. Karena kenapa? Iki lewat makhluk iki diundang nangin bawa balik jemaatku entek buyar, mangan apa aku? Enggak apa-apa. Saya katakan hamba Tuhan harus belajar seperti Gideon. Enggak usah kakek jemaat. Ya, coba Gideon, 300 saya cukup siap bertempur. Banyak-banyak juga tidak ada hasilnya. Halal perpuluhan ini, tapi gak barokah dari orang Islam. Gak barokah. Barang halal belum tentu barokah loh. Banyak yang terima perpuluhan itu karena apa? Jemaahnya banyak. Gak barokah. Tiwas gegeran air rumah tangganya apa? Mangan barang sing gak barokah. Didik cuma barokah. Ya, ini hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ya, ini saya mohon maaf kepada Bapak Pendeta maupun Bapak Gembala, ini saya tidak nyinggung, ini kejadian di Surabaya memang terjadi seperti begitu. Jadi saya cerita apa adanya. Saya tidak nyelekan pendeta, tidak. Saya pengen menyampaikan, ya, kalau kita jadi pendeta, ya, jadilah pendeta Daud. Saya itu pingin begitu. Kalau pendeta Daud itu enak,
sadar kita ini manusia nggak lepas dari kesalahan, kekurangan, tapi konsekuen, salah cepat ambil keputusan, cepat bertobat. Nah begitu. Tapi enggak, akhir zaman ini banyak pendeta kayak Saul, salah ngeyel, ya kan? Ini lambangnya. Karena kenapa? Kaken pendeta gak ditakbisno, gak diurapi Tuhan atas kemauan manusia. Makanya saya bilang, kalau mau ngangkat pendeta, tolong dipikir dulu, ya. Jangan seringkali mengangkat. Kan sekarang ini banyak orang suka angkat-angkat pendeta, diangkat pendeta. Jangan, ngangkat pendeta itu harus melalui satu kriteria yang betul-betul disaring murni. Akhirnya kenapa? Ditakbiskan berdasarkan kemauan manusia, hasilnya jadi pendeta Saul. Sekarang banyak. Pokoknya 1 pendeta Daud, 10 pendeta Saul di gereja itu. Ini terjadi. Akhirnya apa? Jemaatnya mulai imannya rapuh. Karena apa? Ucapan pendeta ini hanya untuk akal-akalan dan pendeta. Ya. Ucapan kita ini berarti sabdo pandito ratu. Apapun yang keluar dari kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Karena kenapa? Yang kita tunggu itu nanti berdasarkan ilmunya orang Jawa. Engko deloken mudhun nang zaman akhir iku Ratu Adil sing jenenge Heru Cokro. Heru Cokro ini maksudnya sing nggawa banyu kauripan. Siapakah dia? Dia adalah Yesus itu sendiri. Kita harus ambil satu keputusan. Apapun yang terjadi, kita ambil satu keputusan. Merubah semua paradigma pola pikiran kita untuk menjadi orang Kristen yang benar. Ya, orang Islam melihat Yesus ini jalan yang lurus, berarti pengikutnya harus jalannya yang lurus. Lek ono wong Kristen melakukan bengkok-bengkok, berarti itu bukan pengikut Kristus. Iki lho KTP-ku agama Kristen. Berarti aku pengikuti Kristus. Oh, Kristus iku dalane lurus, berarti melakuku lurus. Lek ono wong Kristen melakukan bengkok-bengkok, tolong KTP-nya nanti siang diterawang lagi begini. Kalau perlu tanyakan ke Pak Camat, betulkah agama saya Kristen, Pak? Oh iya benar. Kalau gitu saya ini pengikut Kristus. Apapun yang aku lakukan, hatiku, pikiranku, perasaanku harus juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Satu pesan saya, jangan takut mati. Ya. Karena semua yang hadir di sini tadi sudah acung tangan, wis dicatat karo malaikat nang kono. Wis kuwabe acung tangan berarti siap mati. Jangan sesalkan. Ya. Coba lihat yang ada di Adam R, enggak ono sing acung tangan mati disiki. Mayat pun tidak ditemukan. Banyak pendeta, banyak anak-anak Tuhan itu durung ngacung tangan, wis mati dhisik. Wallahu alam. Kenapa Tuhan membuat begitu? Hanya Tuhan yang tahu.